Nah, saudara selaku komisaris utama, bagaimana saudara bisa memastikan bahwa direksi-direksi baik di holding maupun subholding itu menjalankan fungsi PSO yang diamanatkan oleh pemerintah tadi? Ya pertama kan nggak bisa bohong ya Pak ya. Kalau di SPBU kosong kan ketahuan mereka nggak kerja Pak. Lalu kami udah bikin sebuah sistem digital untuk memonitor. Nah zaman saya itu kita berhasil membuat monitor dari hulu, ngangkat minyak berapa barrel per hari, sampai kapal kirim, sampai ke SPBU kami bisa kontrol dengan baik. Jadi semua bisa dikontrol, sampai kapal di mana semua dikontrol dengan baik dengan sistem digital. Makanya di situ kami bisa mengurangi dampak kerugian atau pemborosan yang tidak sengaja terjadi. Jadi sistemnya semua digital bisa kita monitor. Bisa dilihat di lantai berapa, saya lupa 21 apa 22, itu bisa monitor semua. Semua real time kami monitor. Sampai SPBU yang macet, dia kirim pesanan, sampai ada yang ngisi pakai tangki, semua kami bisa monitor. Oke, terima kasih saudara saksi ya. Kemudian saya sedikit tadi saudara menyinggung tentang keuntungan yang diraih oleh Pertamina. Sebagaimana kita ketahui kan pasar Pertamina ini hampir 96% lah pasar migas ini dikuasai oleh Pertamina. Pasti untung itu saudara saksi karena customer-nya sudah ada ratusan juta masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya bagaimana saudara sebagai komisaris memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh Pertamina ini dengan direksi yang menjalankan fungsi operasional itu sesuai atau emang seharusnya keuntungan yang diperoleh Pertamina tidak ada pengurangan keuntungan misalkan ketika ada tadi inefisiensi dalam menjalankan operasional tadi. Ini mohon maaf Pak Jaksa, ya. Pak Hakim. Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di Patra Niaga itu cash flow-nya itu merah, rugi. Berapa kali rugi? Kenapa? Karena pemerintah memaksa tanda kutip barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Mungkin di sini perlu saya luruskan. Banyak orang berpikir Pertamina ini seenaknya menaikkan harga. Padahal tanpa izin presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga. Lalu apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga. Pertamina kok tidak naik? Kami itu cash flow-nya itu arus kas itu merah itu, miliaran dolar. Di situ kami terpaksa minjam uang dengan pendek, direksi pinjam. Kami setuju. Kenapa? Karena pemerintah tidak izin naikkan harga. Padahal subsidi ditentukan bisa Rp1.000. Ini udah beda 5.000. Pemerintah nggak mau tahu. Termasuk satu harga. Itu banyak masyarakat nggak paham. Ini yang disebut dari Ibu Nike tentang public service obligation. Subsidi yang satu harga itu kirim barang gitu banyak. Itu kita bisa subsidi sampai 1 triliun. Pertamina keluar uang. Makanya saya pernah lapor presiden. Kalau Bapak kasih kami ubah sistem subsidinya dengan ke orang, dengan sistem digital. Kami punya My Pertamina. Dan anak-anak muda ini, mohon maaf Pak ya. Kenapa bisa anak-anak muda ini jadi direksi? Karena kami mengubah sistem waktu itu. Dulu tuh urut kacang. Yang muda ini nggak bisa 20 tahun, kalau kerja 20 tahun baru bisa sampai ke senior vice president. Saya selaku ketua komite normasi, saya potong. Ribut sama direksi yang lama, sama BUMN. Nggak bisa. Dasarnya meritokrasi. Anak umur berapapun kalau dia mau kerja, jujur harus jadi direksi. Ini yang kita lakukan Pak. Lalu apa yang terjadi? Tidak disetujui. Nah itu yang saya sampaikan Pak. Padahal saya bilang saya bisa untung $6 miliar kami. Kalau subsidi tidak dalam bentuk barang, tapi dengan sistem voucher digital. Dan anak-anak muda ini sudah membuat Pertamina yang kartu Pertamina itu, yang My Pertamina. Itu bisa jadi keuntungan luar biasa. Tapi itu juga kesulitan pemerintah tidak izinkan kami melakukan terobosan ini.